Tahun 2015 menjadi salah satu titik awal yang penting untuk memahami bagaimana nilai uang kita terus berubah, pelan tapi pasti. Di tahun ini, harga emas per gram masih berada di kisaran Rp540.000. Sementara itu, upah minimum regional (UMR) Jakarta berada di angka sekitar Rp2.700.000 per bulan. Secara matematis sederhana, seorang pekerja dengan gaji UMR saat itu mampu membeli sekitar 5 gram emas setiap bulan jika seluruh gajinya dialokasikan untuk itu. Ini menjadi tolok ukur penting. 1 bulan kerja setara 5 gram emas. Tanpa perlu hitungan rumit, ini menunjukkan bahwa pada waktu itu, nilai uang masih cukup kuat untuk mengimbangi harga aset bernilai seperti emas. Kontras ini menjadi semakin penting ketika kita mengingat biaya hidup pada tahun tersebut. Dengan gaji UMR, banyak orang masih bisa menyewa kamar kos sederhana, makan 3 kali sehari, dan menggunakan transportasi umum tanpa merasa terlalu tercekik secara finansial. Meskipun tidak mewah, hidup dengan UMR saat itu masih terasa logis. Gaji masih terasa memiliki daya beli nyata. Inilah yang jarang disadari oleh banyak orang. Bukan hanya tentang berapa besar gaji kita, tetapi tentang apa yang bisa kita beli dengan gaji itu. Ketika gaji bisa ditukar dengan kebutuhan pokok dan bahkan sedikit tabungan, berarti nilai uang masih bertahan dengan baik terhadap inflasi. Namun kenyataannya, inflasi bukan sekadar angka yang diumumkan oleh pemerintah setiap tahun. Inflasi sejati bisa dilihat dari apa yang bisa kita beli sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Dan salah satu tolok ukur paling netral dan nyata adalah emas. Harga emas tidak terikat oleh regulasi pemerintah lokal, melainkan oleh mekanisme pasar global yang dipengaruhi banyak faktor, dan karena itu, ia menjadi pengukur paling jujur terhadap nilai mata uang kita. Saat harga emas naik secara signifikan, itu berarti daya beli mata uang sedang turun. Maka dari itu, penting untuk menjadikan emas sebagai acuan melihat kesehatan real rupiah. Jika kita melihat kurva pertumbuhan harga emas dari 2015 hingga 2025, kenaikannya mencapai lebih dari 140%. Bandingkan dengan pertumbuhan UMR dalam periode yang sama, yang hanya naik sekitar 90%. Angka-angka ini membuka mata kita bahwa meskipun secara nominal gaji meningkat, dalam konteks nilai real, terutama terhadap emas, justru terjadi penurunan daya beli. Disinilah jebakan statistik bekerja. Kita merasa lebih sejahtera karena angka gaji naik, padahal kemampuan kita untuk membeli sesuatu yang bernilai justru berkurang. Kondisi tahun 2015 memberikan pelajaran penting. Ketika gaji dan harga emas masih berjalan seimbang, ada peluang nyata untuk membangun masa depan. Namun peluang ini perlahan menghilang ketika inflasi berjalan lebih cepat dari kenaikan gaji. Jika saat itu seseorang mampu membeli 5 gram emas per bulan, maka ia sedang menjaga nilai uangnya. Tapi jika di tahun-tahun berikutnya ia hanya mampu membeli 3 atau bahkan 2 gram emas dengan gaji yang lebih besar, maka secara tak sadar, ia sebenarnya mengalami kemunduran finansial meskipun secara kasat mata pendapatannya naik. Inilah esensi penting dari memahami inflasi real. Bukan sekadar mempercayai angka inflasi resmi, tetapi menghitung sendiri lewat indikator yang nyata, seperti harga emas. Di bab ini, kita bisa melihat bahwa tahun 2015 masih menjadi masa di mana nilai uang belum terkikis terlalu jauh. Namun seperti akan terlihat di bab selanjutnya, kondisi ini perlahan berubah. Dan jika tidak diantisipasi sejak awal, maka kita akan terus bekerja lebih keras untuk membeli lebih sedikit. Memasuki pertengahan tahun 2025, banyak pekerja menyambut kabar baik. Upah minimum provinsi, UMP, DKI Jakarta resmi naik menjadi Rp5.396.761 per bulan. Kenaikan ini terlihat menjanjikan di atas kertas, angka gaji bertambah, harapan hidup yang lebih baik pun seolah terbuka lebar. Namun di balik peningkatan nominal ini, tersembunyi kenyataan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nilai dari uang tersebut sebenarnya semakin melemah. Untuk memahami hal ini, kita bisa kembali menggunakan emas sebagai tolok ukur paling netral dalam mengukur daya beli.
Harga emas batangan Antam pada Juli 2025 tercatat sebesar Rp1.901.000 per gram. Dengan UMP Jakarta saat ini, seseorang hanya mampu membeli sekitar 2,84 gram emas per bulan. Bandingkan dengan tahun 2015, ketika UMR sebesar Rp2.700.000 masih cukup untuk membeli 5 gram emas, saat harga emas hanya Rp540.000 per gram. Artinya, meskipun gaji meningkat hampir 2 kali lipat dalam 10 tahun, kemampuan membeli emas justru turun lebih dari 40%. Fakta ini menggambarkan realitas yang sering kali tersembunyi di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi. Kita merasa lebih sejahtera karena gaji naik, padahal secara real kita kehilangan kemampuan untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Bukan hanya emas yang semakin tak terjangkau, harga sewa, bahan makanan, transportasi, hingga layanan kesehatan pun ikut meroket. Di tengah semua kenaikan ini, pendapatan kita justru tertinggal jauh. Kondisi ini menjadi bukti bahwa inflasi real jauh lebih tinggi dari yang biasa diumumkan secara resmi. Ketika harga emas naik drastis namun gaji tak bisa mengejarnya, maka sesungguhnya kita mengalami penyusutan nilai uang. Kita bekerja lebih keras, tapi mendapatkan lebih sedikit. Dan ini bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga persoalan masa depan. Bagaimana bisa menabung, berinvestasi, atau membeli aset? Jika gaji bulanan hanya cukup untuk bertahan hidup, banyak orang masih terjebak dalam ilusi bahwa kenaikan gaji berarti peningkatan kesejahteraan. Mereka lupa mempertanyakan, apa yang bisa saya beli dengan uang ini dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu? Ketika pertanyaan itu dijawab dengan jujur, barulah terlihat bahwa kita sebenarnya sedang berjalan mundur. Kenaikan gaji tidak lagi cukup untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa, apalagi membangun kestabilan finansial jangka panjang. Melalui bab ini, kita melihat bahwa inflasi bukan sekadar data statistik, melainkan kenyataan yang meresap dalam kehidupan sehari-hari. Ia hadir saat kita menyadari bahwa uang kita tak lagi cukup untuk hal-hal yang dulu terasa wajar. Maka, penting bagi setiap individu untuk mulai berpikir lebih strategis. Bagaimana menjaga nilai uang, bagaimana berinvestasi, dan bagaimana membangun pertahanan finansial di tengah arus inflasi yang terus bergerak maju. Jika tidak, kita akan terus tertinggal meski terlihat seolah maju. Setelah memahami bagaimana nilai uang kita perlahan terkikis dari waktu ke waktu, kini kita sampai pada pertanyaan terpenting. Apa yang bisa kita lakukan? Terlalu banyak orang yang terjebak dalam rutinitas, bekerja dari pagi hingga malam, berharap gaji naik setiap tahun, namun tak sadar bahwa di balik semua itu, daya beli mereka terus menurun. Jika tidak disadari sejak sekarang, kita akan terus berjalan dalam lingkaran, mengejar angka, tapi kehilangan makna. Bab ini bukan hanya tentang fakta, tapi tentang kesadaran. Sebab kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Kita hidup di era di mana ilusi kemajuan begitu mudah menipu. Angka gaji yang meningkat, fasilitas yang tampak lebih modern, gaya hidup yang lebih praktis, semuanya bisa menjadi tirai yang menutupi kenyataan bahwa kita justru makin rentan secara finansial. Banyak yang merasa mereka sudah melakukan yang terbaik, menabung di bank, membeli barang dengan diskon, bahkan menunda liburan demi hemat. Tapi kenyataannya, tanpa strategi yang tepat, uang kita tetap kalah oleh waktu. Inflasi tidak mengenal kompromi. Ia bekerja diam-diam, tapi konsisten. Dan kita hanya bisa melawannya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana uang bekerja. Langkah pertama adalah mulai mengukur kekayaan bukan dari nominal rupiah, tapi dari nilai aset real. Jika hari ini kita masih bisa membeli 3 gram emas dengan gaji, lalu tahun depan hanya bisa membeli 2,5 gram, maka ada yang salah dalam strategi keuangan kita. Emas hanyalah salah satu indikator. Bisa diganti dengan logam mulia lainnya, properti, atau bahkan kebutuhan pokok. Intinya adalah, kita perlu membiasakan diri melihat nilai, bukan angka. Karena angka bisa menipu, tapi nilai tidak pernah bohong. Langkah kedua adalah mulai belajar.
Literasi finansial bukan hanya untuk orang kaya atau mereka yang kerja di dunia keuangan. Literasi ini adalah hak dan kebutuhan semua orang. Belajar tentang inflasi, aset, investasi, manajemen risiko, bahkan utang produktif akan menjadi bekal penting untuk bertahan di dunia yang terus berubah ini. Kita tidak harus langsung menjadi ahli, tapi kita harus memulai. Karena diam berarti kalah. Dan kalah dalam dunia finansial berarti kehilangan kendali atas hidup sendiri. Langkah ketiga, dan yang paling penting, adalah keberanian untuk mengubah kebiasaan. Mungkin selama ini kita hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, atau mungkin kita terbiasa menabung tanpa berpikir soal nilai real uang yang kita simpan, atau kita menunda belajar tentang investasi karena takut rugi. Semua itu bisa dimengerti, tapi jika kita terus menunda, maka kerugian terbesar bukan berasal dari investasi yang gagal, melainkan dari waktu yang hilang. Kita tidak bisa menghentikan inflasi, tapi kita bisa berlari lebih cepat darinya dengan strategi, pengetahuan, dan keberanian. Bab ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk menyadarkan bahwa selama ini kita telah tertidur dalam kenyamanan palsu. Bahwa uang yang terlihat cukup hari ini bisa jadi tak berarti esok hari. Dan bahwa jika kita ingin masa depan yang lebih baik, maka kesadaran finansial harus dimulai sekarang. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Karena semakin lama kita menunda, semakin jauh kita tertinggal. Dan tidak ada yang akan memperjuangkan masa depan kita selain kita sendiri.